Ketika umat Islam meninggalkan sunnah, maka di sanalah ada kelemahan yang luar biasa. Sunnah yang dimaksud adalah dari mulai hal yang terkecil. Ingat cerita tentang tidak berhasilnya Umar bin Khattab dalam menembus benteng Heraklius. Gara-gara apa? Gara-gara meninggalkan siwak. Meninggalkan siwak ini membuat umat Islam lemah. Bukan siwaknya, tapi meninggalkan sunnah Nabi. Akhirnya melemahkan umat Islam. Jangan anggap sepele, Pak. Jangan anggap sepele, ya Allah, ya Rabb. Ini sunnah Rasul. Ada yang bawa siwak? Coba diangkat siwaknya, tolong saya mau lihat. Saya mau lihat. Siwak, tolong diangkat siwak. Ya Rabb. Siwak. Bapak, Ibu sekalian, saya orang sejarah. Ini ditanya oleh Umar bin Khattab kepada pasukan. Kejadiannya tahun 648. Ditanya. Yang bawa tuh Abdurrahman bin Auf, cuma 8. Tim 8, dia diajak meeting tim 8. Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abi Dzar Al-Ghifari, Bilal bin Rabah, Salman Al-Farisi. Nangis, Pak. Ternyata pada zaman itu, di zaman Umar bin Khattab, siwak mulai banyak ditinggalkan. Dan kata Umar bin Khattab, ini yang membuat kita gak berhasil menembus benteng Heraklius. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh pasukan dari depan dan belakang bertaubat kepada Allah dan mulai menjalankan sunnah. Nggak tunggu lama. Ketika mereka bertaubat dan Allah menerima taubatnya dan mereka menggunakan siwak semuanya, itu menambah ketakutan. Allah taruh rasa takut di hati mereka. Tembus benteng Heraklius ketika umat Islam bersiwak. Jangan anggap sepele, jangan anggap remeh. Itu hal yang ditinggalkan oleh sahabat zaman dulu. Bagaimana kita? Apa yang kita tinggalkan? Sebut, witir aja kagak. Sekarang witir ya gara-gara di sini. Duha aja kagak. Coba. Dan yang tertinggi, sholat berjamaah di masjid. Saudaraku sekalian, ternyata kita untuk menang harus menjadi orang yang memegang sunnah Nabi Muhammad SAW. Umat Islam akan kuat, umat Islam akan jaya, umat Islam akan hebat ketika membiasakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan tahukah ini? Yang kedua, jangan berpecah belah. Jangan berpecah belah. Tahukah Bapak Ibu sekalian apa yang saya maksud dengan membiasakan sunnah dan jangan berpecah belah sebagai modal kekuatan umat Islam? Inilah yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun, faqad fazal man ittaqa wa khaba man tagha. Terima kasih. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Syekh Abdul Aziz yang saya hormati, yang saya muliakan, dan semua sahabat-sahabat sekalian yang saya tak sebutkan satu persatu. Hari ini tanggal 1 bulan Januari tahun 2022. Emang kenapa? Enggak apa-apa. Nggak ada urusan.
biasa aja, nggak usah harga. Udah tahun baru nih, udah biasa aja, ya Bu ya, biasa aja, udah nggak ada bedanya sama kemarin, nggak ada bedanya. Mau tahun berapa kayak sebodoh ya nggak, mau tahun apa juga terserah. Yang penting setiap hari ada peningkatan, setiap tahun ada peningkatan iman, ada peningkatan ibadah, ada kelak hidupnya enak nyaman. Yang penting tiada hari tanpa sunnah, tiada hari tanpa dakwah. Sunnah dan dakwah ini adalah jalan menuju keselamatan. Tanpa sunnah, tanpa dakwah, berantakan hidup kita. Namun berapa banyak orang mengambil ini sebagai momentum. Nah itu boleh, merayakan jangan, tapi mengambil momentum boleh. Karena mengambil momentum adalah sifat orang beriman. Ya, mengambil momentum, ambil. Ini mumpung nih, ambil. Jadi ada suatu perubahan. Habis baterai. Habis baterainya baru bentaran. Ada dua. Ini ada lagi. Ini yang ini udah habis baterainya. Ini bagus. Nah. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini seperti hari lain aja. Jangan dikhususkan. Oh ini mental nih, ini hari khusus nih. Ini kita begini enggak, biasain aja, biasa aja. Mengalir aja. Hari ini tetap kita lanjutkan sejarah. Betul? Tetap kita lanjutkan tarikh. Dan hari ini dan seterusnya mulai masuk sejarah di Indonesia. Gitu ya. Jadi saya tidak lagi mengungkit sejarah tentang Bani Abbasiyah, tidak lagi mengutip sejarah Bani Umayyah, apalagi juga ya Bani Umayyah wal Bani Abbasiyah wal Utsmaniyah. Nah itu masih nyinggung sedikit. Karena kalau lihat catatan saya untuk Masjid Darul Ma'arif ini, kita udah bahas sama nih sama Tebet nih, sekarang ke Uber nih. Iya ke Uber. Sama di Tebet. Sejarahnya nih kita ini Indonesia semua. Gitu, Indonesia semua. Mari kita mulai kehadiran Islam di Indonesia. Hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, tidak lain tidak bukan dibuktikan dengan sejarah, dibuktikan dengan artefak bahwa Islam masuk ke Indonesia daripada zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dibuktikan dengan makam tinggi di Sibolga 635. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat 632. Dan tahun 635 sudah ada makam. Berarti di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada, Islam sudah ada di Indonesia. Melalui dakwah siapa? Para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Mu'adz bin Jabal sampai ke Yaman. Kita tahu Bilal bin Rabah sampai ke Damaskus. Kita tahu Abu Musa al-Asy'ari sampai ke Palestina dan Lebanon kalau sekarang, ya, dulu Syam, ya. Kita tahu Amr bin As sampai ke Mesir. Kita tahu Sa'ad bin Abi Waqqas sampai ke Cina, Guangzhou. Kita tahu Abu Kasbah sampai ke Filipina dan keluarga Ibn Mas'ud sampai ke Aceh. Begitu. 635. Satu. Kedua, 646 zaman pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan. Ya. Buya Hamka dalam bukunya Sejarah Islam Masuk ke Nusantara itu menyampaikan dengan bahasa yang sangat halus. Beliau bilang utusan Utsman bin Affan. Padahal kalau saya kulik-kulik lagi siapa, maka ini adalah satu panglima di marinir, angkatan laut pertama dalam Islam. Dan angkatan laut pertama dalam Islam, pemimpinnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Kalau saya sebut Muawiyah bin Abi Sufyan, banyak orang yang alergi, terutama dari kalangan Syiah. Orang Syiah ini musuhan, kafir katanya. Muawiyah kafir katanya. Bukan cuma Muawiyah, semua, termasuk Abu Hurairah kafir. Bahkan Abu Bakar Siddiq dibilang kafir, Umar bin Khattab dibilang kafir, Utsman bin Affan dibilang kafir. Inilah perilaku Syiah yang iman hanya
Salman Al-Farisi. Yang lain kafir. Syiah itu Masya Allah emang jago banget gitu ya. Tapi orang-orang di sini suka taki ya. Dia bilang, oh enggak, kami nggak bilang kafir, kami bilang iman, kami bilang ini. Ya bolehlah, silahkan aja. Ya. Nah, insya Allah kita harus waspadai saja. Yang menyatakan kafir, dia yang kafir. Ya. Jadi saking hati-hatinya Buya Hamka hanya mengatakan putusan Muawiyah. Yang ketiga 711 sampai 718 Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Bani Abbasiyah. Jadi kan dari Muawiyah kemudian Yazid, habis Yazid Muawiyah 2, Yazid 2, Muawiyah 2, kemudian Hakam, kemudian Marwan bin Hakam, kemudian Hakam bin Marwan Al-Marwani dan seterusnya sampai Khalifah Umar bin Abdul Aziz 711 sampai 718. Ini dakwah juga sampai ke Indonesia atas undangan dari Raja Sriwijaya tempo hari, Sri Indra Farman. Hadirin, sampai di sini Islam belum berkembang dan mulailah kedatangan 1604 kembali. Berapa? Siapa yang datang berikutnya? Yang kemudian Islam menyebar ke seluruh Jawa? Wali Songo. Tapi itu kan 9 orang. Yang satu orang pertama siapa? Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim. Dengan tadi kita ngobrol di mobil sama mana ya, Rijal. Ini Maulana Malik Ibrahim, Masya Allah. Beliau punya teknik komunikasi yang harus kita pegang ini, harus kita ikuti ini. Maulana Malik Ibrahim datang ke Indonesia sebagai ulama, sebagai dai. Pertama kali beliau datang sebagai ahli pertanian. Karena kita lagi ribut perang Paregreg. Perang Paregreg ini perang yang terbesar, yang paling lama juga. Akhirnya membuat umat pada waktu itu tidak bisa bertani, paceklik dan kelaparan di mana-mana. Dengan kelaparan di mana-mana, dengan kedatangan Maulana Malik Ibrahim mengajarkan kembali pertanian, mengajarkan kembali bercocok tanam, mengajarkan kembali cara-cara pengairan dan seterusnya. Akhirnya diterima oleh umat. Nah, ketika diterima itulah baru dia mulai masuk. Ini teknik sebenarnya Rasulullah SAW yang sampaikan. Khatibun nas ala qadri ukhulihim. Sesuaikan kalau bicara dengan akal manusia. Dia ini akalnya kayak gimana nih? Berapa banyak dai terpleset gara-gara gagal memahami khatibun nas ala qadri ukhulihim. Berapa banyak penceramah, dai, habaib, kiai, ulama terpleset gara-gara gagal memahami khatibun nas ala qadri ukhulihim. Khatibun nas ala qadri ukhulihim dalam ilmu NLP, Neuro Linguistic Programming, ini namanya pacing and mirroring. Pacing itu menyejajarkan, mirroring itu menyamakan. Ini teknik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah udah kuat, udah 124.000 pasukannya, mau berangkat haji, dijegah sama kafir musyrik Quraisy yang cuma sedikit jumlahnya. Ditulis di situ Muhammad Rasulullah. Dia protes, bukan buat kami bukan Rasulullah, tapi Muhammad bin Abdullah. Rasulullah ikut. Ini namanya pacing, ini namanya mirroring, ini namanya khatibun nas ala qadri uqulihim. Bisa aja Rasulullah bilang enak aja loh, Rasulullah bisa aja, tapi enggak. Oke, ini teknik komunikasi. Antum mungkin memahami apa yang saya sampaikan dengan situasi yang terjadi saat ini. Karena gagalnya berkomunikasi dengan TNI dan Polri yang membuat kita begini. Saya nggak perlu lanjutkan lagi, tapi antum pasti memahami. Dahulu dahulu kompak, dahulu akrab,
maghrib antara kita dengan TNI, antara kita dengan Polri. Tapi lihat sekarang, susahnya kami merajut lagi itu ya Allah ya Rabb, kerjaan kita gitu loh, merajut lagi, dibilang lemah. Dan yang bilang lemah dari kalangan mereka sendiri. Ketika sekarang lemah nih, ketika sekarang begini, kita merajut kembali. Provokator terus beredar, tukang fitnah terus beredar. Lihat sejarah, sekali lagi lihat sejarah. Bagaimana Rasulullah SAW udah menang, lagi pakaian ihram, mau berangkat haji. Apa kata kafir Quraisy? Hari ini nggak ada haji. Oke. Karena kesempatan ada dalam hikmah yang lain. Bukan kalah, bukan lemah. Ini ittiba Rasulullah. Siapa juga yang mesti kita ikutin kalau nggak uswatun hasanah? Hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesono gue. Jadi nyap-nyap pagi-pagi. Nggak tahu di Darul Ma'arif memang kok kayaknya masjid perjuangan, begitu masuk kita mau ngegas aja kelihatan. Sallu ala Nabi Muhammad. Biar nggak ngaclak, mendingan kita buka catatan aja dah. Ya, ngaclak mulu kalau di Darul Ma'arif, ngaclak aja, ngegas aja. Hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai masuknya Verenigde Onderzeese Company alias VOC masuk ke Indonesia. Yang pada waktu itu lagi rame-ramenya perang. Ya, lagi rame-ramenya perang. Setiap kerajaan, belum ada Indonesia zaman itu, Pak. Indonesia dijajah, salah. Kerajaan-kerajaan itu yang secara sporadis. Mana dia? Kerajaan-kerajaan itu yang secara sporadis berlawanan dengan penjajah Belanda. Alhamdulillah, baik. VOC bukan Belanda. VOC adalah sebuah perusahaan. Dari artinya juga bukan Belanda. Memang berasal dari Belanda. Tapi ini perusahaan dagang, sebuah firma. Kalau sekarang PT dah yang menguasai perdagangan. Bukan datang VOC menjajah, belum menjajah. Dan Indonesia pun belum ada. Adanya kerajaan-kerajaan. Kerajaan demi kerajaan ini yang nanti kita bahas, rata-rata kerajaan Islam. Ya, kerajaan Islam, Pak. Karena kita tahu di tahun itu nggak ada Filipina, yang ada kerajaan Mindanao. Terus sekarang kemana? Habis sudah, tinggal sisanya Filipina. Zaman itu nggak ada Kamboja, yang ada kerajaan Champa. Kerajaan Islam Mindanao tadi, kerajaan Islam Champa. Ulama-ulama besar lahir dari kerajaan Champa. Syekh Kuro lahir dari kerajaan Champa yang tiba di Indonesia dan mengajar, dan kemudian di Tangerang tuh tibanya beliau sampai ada pesantren Syekh Kuro. Zaman itu nggak ada Thailand, yang ada kerajaan Islam Patani, kerajaan Islam Pattaya, kerajaan Islam Narasiwa. Zaman itu nggak ada Singapura, yang ada kerajaan Islam Tamasek. Zaman itu
Nggak ada yang namanya kerajaan apalagi Filipina, Singapura, Malaysia, Thailand. Nggak ada kerajaan Islam Myanmar, nggak ada. Nggak ada Myanmar. Yang ada kerajaan Islam Rohingya dan Rohaya. Ya. Selain kerajaan Islam Tamasek, ada juga Moro. Ada juga Mindanao, ada juga Moro. Itu semua kerajaan Islam, saudara. Kerajaan Islam akhirnya ntar kita sebut tuh Majapahit, Singasari, yang dulunya nanti semua beralih kepada Islam. Koinnya aja bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Koin Majapahit, saudara, koin Majapahit bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Gajah Mada, Gajah Ahmada, ya. Gajah itu sebuah suku, ya. Ahmada, namanya Ahmad. Kata beberapa sejarah demikian. Ya, nanti kita buktikan pelan-pelan, kita bongkar sejarah. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, ini kan bahan pelajaran bahwa kerajaan Islam Mindanao di mana 100% Islam habis gara-gara perang saudara dulu, kemudian tibalah Raja Philips dan masuklah menjadi Filipina. Kerajaan Islam yang saya sebut tadi semua sekarang udah nggak ada lagi, Pak. Dulu nggak ada yang namanya Buddha Myanmar, yang ada semua orang Islam. Moro namanya, Rohingya namanya, Rohaya namanya. Sekarang mana tuh, Pak? Habis dikejar, dibunuh. Begitu juga Kamboja. Dulu itu semua pusatnya pendidikan tuh di sana. Namanya Kerajaan Islam Champa. Ulama-ulama besar lahir dari sana. Sekarang tinggal Kamboja. Akankah ini terjadi di Indonesia? Akankah ada? Akankah ada? Biar sekalian ini refleksi tahun 2022 ada sekalian. Kalau pengen Indonesia hebat, kalau pengen Indonesia kuat, ada 3 hal yang mesti kita jawabin sehubungan dengan sejarah ini. Mari kita belajar. Siapa yang berkuasa di kerajaan-kerajaan tadi yang saya sebutkan? Mereka punya kontribusi terhadap Islam, justru menghapuskan Islam. Dan hari ini umat Islam tidak sadar bahwa Anda sedang diambil harta kekayaan antum semua. Siapa yang ambil? Saudara, mari kita sebut satu saja. Satu hari, saya punya catatan soalnya. Satu hari umat Islam membuang uangnya dengan cara membakarnya, yaitu rokok, satu hari minimal 900 miliar rupiah sehari. Sehari, saudara. Bagi yang rokok sebungkus sehari, umat Islam membakar 900 miliar. Buat siapa tuh duit kira-kira? Mari kita hitung-hitungan. Kalau sehari 900 miliar, 4 hari berapa? 9 kali 4 berapa? 3,6 triliun. 4 hari doang. 4 hari umat Islam mengumpulkan uang 3,6 triliun dikasih siapa? Tahu nggak seluruh Lazis ke, Basis ke, Basnas ke, setahun berapa kumpulkan zakat? Setahun 3,7 triliun setahun. Tapi umat Islam dengan cara membakar uang sendiri, ngebas, ngebus, ngebal, ngebul, 4 hari sama dengan mengumpulkan zakat setahun. Terus bilang mau menang gitu. Terus teriak-teriak mau menang gitu. Siarkan ini. Kalau umat Islam mau menang, stop rokok, insya Allah
uangnya itu untuk masjid, kelar semua. Dan para pengusaha-pengusaha yang tidak punya kontribusi kepada keumatan itu miskin. Jangan bilang kan umat Islam juga yang kerja. Alam takun ardullahu wasi'ah, kata malaikat. Apakah kamu mengira bumi Allah sempit? Apa cuma bisa dapat rezeki dari cara melinting rokok? Stop saudara, stop. Kuat umat Islam. Berhenti rokok, duitnya kita sumbang buat pemerintah, kelar. Ini sumbang umat Islam buat NKRI. Karena orang-orang kaya itu nggak naruh duitnya di mari, ngerti gak sih? Mari 2022 seluruh orang Islam berhenti rokok kalau mau. Ternyata enggak. Belajar dong dari sejarah. Mereka dulu nguntungin VOC sehingga berantem antar kerajaan demi kerajaan. Akhirnya 350 tahun nggak sadar, baru sadar oleh gerakan yang disebut Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Ketika itu bangkit, mulai ada otak sadar nih, dan itu digerakkan 1928. Sebelumnya ada 1912, sebelumnya 1904. Siapa? Matlaul Anwar. Mulai gerakan persatuan digerakkan oleh Matlaul Anwar. Lalu 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyahnya mulai gitu loh. Lalu 1904 dulu ada Irsyad Al-Islamiyah juga sebelumnya, ya. Baru kemudian 1926 Nahdlatul Ulama. Dengan banyaknya ini kemudian terbukalah pikiran, kumpul di Keramat Raya 106. Yong Yafa mencopot baju organisasi itu, mencopot kesukuan itu. Yong Yafa, Yong Sumatera, Yong Ambon, Yong Aceh, bahkan ada Yong Arab di sana. Semua copot, lalu bersumpah kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra putri Indonesia mengaku bertanah air satu tanah air Indonesia. Kami putra Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Baru mulai ada kesadaran. Baru setelah itu PKI main-main. Sampai pada waktu itu ada syarikat Islam merah dibilang. Ya naudzubillah, summa naudzubillah, konyol emang ini. PKI ini ngomong ini bukan Islam tapi agama Arab. Orang-orang yang sering ngatain Arab confirm komunis loh. PKI. Saya bawa buktinya. Tahun 1953 ada surat ancaman dari PKI. Surat ancamannya saya bacain ya. Mana itu surat ancaman PKI? Mana surat ancaman PKI ya? Nyebutnya bahasanya tuh ngeselin gitu loh. Agama Arab. Kok agama Arab sih? Kurang ajar banget tuh bacot. Ya, ada? Dari dulu mereka lakukan itu. Oh, mungkin di kamera, mungkin di screenshot. Dari dulu dia ngomong begitu. Ini saya mau bacain surat. Ada surat ancaman tahun 50-an itu. Surat ancaman itu berbunyi harus meninggalkan Muhammad yang menipu.
harus meninggalkan agama Arab. Kalau tidak diambil tindakan, kata PKI itu. Apa itu? Waduh, ancamannya. Ternyata ada anteknya di mari. Dengan ini kami peringatkan kepada kamu yang mempercayai kedudukan sebagai agen agama Arab, penyebar agama di kawan pembantu DI, sebagaimana yang telah kami peringatkan pada rapat umum PKI di lapangan olahraga Ciberem, supaya seterimanya peringatan ini supaya tobat, supaya menghentikan semua geraknya, supaya kembali kepada agama kuruhun kita Siliwangi, tentang Tuhan Allah yang kamu takuti, tentang Muhammad penipu nauzubillah yang kamu puja. Biarkan kami yang menumpas lawannya. Kami menunggu bukti tobat kamu. Awas, awas, dan sekali lagi awas. Ingatlah pembalasan dari kami, kaum proletar. Rakyat proletar Ciberem. Apa coba? Hah? Apa coba begini? Islam kok disebut agama Arab? Kok benci banget gitu? Apa coba? Nauzubillah, summa nauzubillah. Memang begitulah tingkahnya komunis. Hadirin berkat Allah Subhanahu wa taala. VOC ini penjajah yang membuat umat Islam gak punya kekuatan. Akhirnya diadu domba antara kerajaan itu dengan kerajaan yang lain. Kita lagi dijajah gak sih sebenarnya? Berhenti dong, bangun dong, ya Allah ya Rabb. Astagfirullahaladzim. Hadirin dimulakan Allah, balik lagi deh. Daripada ribet, kita balik ke sejarah lagi ya. Ya, balik lagi. Hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran mereka datang menguasai satu jenis, termasuk tembakau, termasuk berbagai macam sumber bumi di Indonesia. Mereka kenduk habis-habisan. Mereka bawa ke sana. Salah seorang tokoh yang luar biasa, salah seorang tokoh yang saya sering doakan beliau supaya terus panjang umur dan mendapatkan hidayah dan petunjuk Allah. Siapa? Bapak Kwik Kian Gi. Seorang tokoh Indonesia yang luar biasa, yang membuka mata kita. Sangat Pancasilais, sangat Indonesia, sangat NKRI. Bapak Kwik Kian Gi menjelaskan apa yang dimaksud PDB di Indonesia. Gak ada orang sejujur beliau di zamannya ketika menjadi Menko Perekonomian di zaman Presiden Ibu Megawati Soekarno Putri. Bapak Kwik Kian Gi ini luar biasa. Dia jelaskan soal produk domestik bruto. Apa yang ada di bumi dikeluarkan, nah itu PDB. Dia bilang. Hanya sayang, dia bilang, 1-2 orang doang yang tingkatnya itu sampai triliunan. Hanya sekian orang doang yang membuat PDB seolah-olah naik, padahal hanya 2-3 orang doang. Dan jahatnya lagi, dia taruh duitnya ke luar negeri. Jadi bukan PDB, perampokan. Kalau PDB mesti merata, dan PDB sayangnya dipukul rata. 3 orang yang punya pendapatan triliunan dibagi dengan 260 juta rakyat Indonesia, maka PDB Indonesia tinggi, padahal semu. Bangun dong. Nah, orang sehebat Pak Kwik Kian Gi seperti ini harusnya dia menjadi wakil presiden. Wakil presiden itu harusnya yang selalu mengingatkan presiden. Wakil presiden seharusnya. Kita tahu Tariq Aziz, Perdana Menteri siapa? Irak di zaman Presiden Saddam Hussein. Kenapa Tariq Aziz dipakai? Cerdasnya luar biasa.
untuk membisikkan kepada presiden tentang hal-hal yang begini. Jadi gak ada masalah begitu. Walaupun dia bukan muslim, tapi otaknya ini luar biasa, cinta NKRI luar biasa. Kalau ada hambatan dari si top pemimpinan, maka presidennya, beliau wakil presiden pada waktu itu. Saya sangat mendukung waktu itu. Kenapa? Karena luar biasa buat bangsa. Habis itu disikat itu semua sama beliau. Cerdasnya minta ampun. Dan dia berkata, Indonesia sial-sialnya nomor 2 terkaya di dunia. Siapa yang berani ngomong begini? Pak Kwi Kian Gi juga. Udah lupakan dulu sebentar. Banyak sempongannya nih. Apalagi udah bunyi piring ketok-ketok di belakang. Menambah inginnya kita mengakhiri talim ini. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala. VOC menguasai dan mereka senantiasa mengadu domba antar umat Islam. Sekarang begitu banyak, kita gak sadar bertingkah seperti VOC. Bahkan dai bertingkah seperti VOC. Tahu nggak dai VOC? Ini bagus buat judul nih, dai VOC. Mereka yang terus menebarkan permusuhan, mereka terus yang menebarkan kebencian antar sesama. Mereka yang menuduh saudaranya melakukan bid'ah, maulid bid'ah, tahlil bid'ah, kunut bid'ah. Ada yang seperti itu. Ini VOC ini tukang pecah belah. Dia nggak sadar, dia bukan sedang menghidupkan sunnah, dia sedang merobek ukhuwah. Dia sedang menghancurkan persatuan Islam. Dari zaman dulu sampai sekarang tidak ada orang yang berani mengatakan kunut itu bid'ah. Cuman orang zaman sekarang doang nih. Dai VOC saya bilang. Dai tapi punya nggak mengerti gitu loh, bahwa yang disampaikan ini adalah pecah belah umat. Pecah belah umat. Mana dalilnya? Nggak ada dalilnya. Syirik, musyrik. Begitu selalu ngomongnya. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Itu dengan dalil. Islam itu dengan dalil. Nggak ada dalilnya. Kopiah kagak ada dalilnya. Betul atau tidak? Arab, gimana ceritanya ini semua? Speaker juga nggak ada dalilnya. Dalil. Giran dia nggak boleh pakai dalil gitu loh. Bid'ah, neraka, nggak boleh, sesat, itu aja yang disampaikan. Ini dai VOC tukang pecah belah umat. Jangan dilihat, laporkan. Kalau umat Islam semua laporkan, habis di sosial media itu. Tapi masih terus di radionya, di TV-nya, terus kata-katain sesat, bid'ah, dolalah, sesat, bid'ah, dolalah, sesat, bid'ah, dolalah. Neraka, ujungnya neraka, nggak boleh, sesat, neraka, selalu demikian yang disampaikan. Nggak ada kesejukan yang menyampaikan bahwa kalau dibuka sejarah lagi, Imam Syafi'i tidak pernah berhenti, dia selalu kunut tiap subuh. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal dia tidak kunut. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Imam Ahmad bin Hanbal datang ke majelis Imam Syafi'i, beliau kunut. Saya nggak mau berpanjang kalam di sana, tapi ini bagian daripada sejarah kelam yang tidak boleh terulang lagi, saudara. Syiah bertepuk tangan melihat ahli sunnah sunni yang saling bid'ah-bid'ahkan ini. Begitu. PKI bertepuk tangan ketika melihat kita ini bertolak belakang dan saling hujat. Ya Rabbi, hentikanlah persoalan ini, ya Allah, ya Rabbi. Allahumma hadina ya Allah, Allahumma hadina, Allahumma hadina. Kita banyak-banyak doa aja deh saudara sekalian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran Feredit Indonesian Company VOC ke Indonesia dalam rangka menguasai alat dagang, mereka selalu mengaduk-aduk sehingga yang satu nggak boleh akur dengan yang lain, karena kalau akur, kalau kompak, dia akan miskin, dia akan rugi, berantakan bisnisnya. VOC menguasai dan melawan setiap kerajaan. Ingat, Indonesia belum ada, nggak bisa dibilang menjajah Indonesia, nggak bisa. Bahkan ketika tahun 1959, ya, ketika Indonesia Indonesia Serikat, itu ada 6 kerajaan yang masih eksis. Satu persatu didatangi oleh Muhammad Nadir dalam rangka mosi integral
untuk kembali menyatu. Mereka lah pemegang mandat. Jadi mereka yang memegang mandat negara itu mereka sebenarnya. Kalau negara udah kayak begini, mereka cabut mandat, apa yang terjadi coba? Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ternate, Tidore, itu semua sampai seluruh Papua, sampai Raja Ampat semua. Besok pada bulan berikutnya kita bahas lebih lanjut lagi. Assalamualaikum. Jadi sahabatku sekalian dimuliakan Allah, mari. Kehadiran VOC pada waktu itu mengadu domba antara kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain. Kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain pakai slide. Bulan depan dipersiapkan ya, slide yang besar yang bagus biar kita tahu posisi kerajaan demi kerajaan yang diadu domba oleh VOC. Mereka mengadu satu dengan yang lain. Kalau ada kerajaan yang akur, VOC gak bakal bisa tenang karena dagangnya merosot. Dikasih upeti itu, kasih upeti sana, upeti sini, upeti sana, upeti sini, supaya tetap membela VOC. Dan akibatnya kerajaan keribut dengan kerajaan yang lain, nggak bisa bersatu pada waktu itu. Hari ini kita saksikan ada VOC di tengah-tengah kita, yaitu para pengusaha-pengusaha yang mengeruk keuntungan dan membawa ke negaranya. Mereka tuh VOC zaman sekarang, tukang adu domba. Divide et impera adalah politiknya mereka. Tapi sayang, beribu-ribu sayang, umat Islam ini loh, sayang beribu-ribu sayang, nggak bisa bersatu sama sekali. Lebih mementingkan organisasi ketimbang persatuan. Kalau nggak dari kami salah, itu kata. Kalau nggak dari kami salah, harus dari kami. Kalau nggak salah. Apa coba? Ini orang matinya bagaimana ya? Hah? Gimana matinya ntar ya? Karena Nabi mengatakan laisa minna man mata ila asabiyah. Bukan dari kelompok kami yang mati karena membela kesukuan, asobiyah, keorganisasian. Bukan dari kami, kata Rasulullah. Organisasi ya boleh, sebuah wadah untuk menyampaikan pendapat. Tapi ketika membelanya mati-matian demi organisasi, bukan demi Islamnya, maka ini yang disebut man da'a ila asabiyah wa man mata ila asabiyah. Siapa yang berdakwah untuk asabiyah, asabiyah kelompoknya, organisasinya, kesukuannya. Ya, mari bangun Bapak Ibu sekalian, mari bangun. Hal lain yang mesti kita peringatkan itu adalah kembali kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Umat Islam sekarang tidur, terlena, maunya ke masjid pulang, ke masjid pulang, ke masjid pulang. Nggak ada suatu gerakan dakwah. Tetap aja ini dibilang tertidur. Yang penting lu diam aja dah. Diam aja, jangan ngomong-ngomong yang lain, diam aja. Ini gara-gara kita meninggalkan sunnah. Ketika umat Islam meninggalkan sunnah, maka di sanalah ada kelemahan yang luar biasa. Sunnah yang dimaksud adalah dari mulai hal yang terkecil. Ingat cerita tentang tidak berhasilnya Umar bin Khattab dalam menembus benteng Heraklius. Gara-gara apa? Gara-gara meninggalkan siwak. Meninggalkan siwak ini membuat umat Islam lemah. Bukan siwaknya, tapi meninggalkan sunnah Nabi. Akhirnya melemahkan umat Islam. Jangan anggap sepele Pak. Jangan anggap sepele, ya Allah ya Rabb. Ini sunnah Rasul. Ada yang bawa siwak? Coba diangkat siwaknya, tolong saya mau lihat, saya mau lihat. Siwak, tolong diangkat siwak. Ya Rabb. Siwak.
Bapak Ibu sekalian, saya orang sejarah. Ini ditanya oleh Umar bin Khattab kepada pasukan. Kejadiannya tahun 648. Ditanya, yang bawa tuh Abdurrahman bin Auf cuma 8, tim 8, dia diajak meeting tim 8. Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abi Dzar Al-Ghifari, Bilal bin Rabah, Salman Al-Farisi. Nangis Pak. Ternyata pada zaman itu, di zaman Umar bin Khattab, siwak mulai banyak ditinggalkan. Dan kata Umar bin Khattab, ini yang membuat kita gak berhasil menembus benteng Heraklius. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh pasukan dari depan dan belakang bertaubat kepada Allah dan mulai menjalankan sunnah. Nggak tunggu lama. Ketika mereka bertaubat dan Allah menerima taubatnya dan mereka menggunakan siwak semuanya, itu menambah ketakutan. Allah taruh rasa takut di hati mereka. Tembus benteng Heraklius ketika umat Islam bersiwak. Jangan anggap sepele, jangan anggap remeh. Itu hal yang ditinggalkan oleh sahabat zaman dulu. Bagaimana kita? Apa yang kita tinggalkan? Sebut, witir aja kagak. Sekarang witir ya gara-gara di sini. Duha aja kagak. Coba. Dan yang tertinggi, sholat berjamaah di masjid. Saudaraku sekalian, ternyata kita untuk menang harus menjadi orang yang memegang sunnah Nabi Muhammad SAW. Umat Islam akan kuat, umat Islam akan jaya, umat Islam akan hebat ketika membiasakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan tahukah ini? Yang kedua, jangan berpecah belah. Jangan berpecah belah. Tahukah Bapak Ibu sekalian apa yang saya maksud dengan membiasakan sunnah dan jangan berpecah belah sebagai modal kekuatan umat Islam? Inilah yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah, dia orang yang menghidupkan sunnah. Dan wal Jamaah, dia orang yang tetap bersatu dalam sebuah ikatan Islam, ukhuwah Islamiyah. Ini modal kekuatan. Kembali lagi kepada sejarah. Pada waktu itu ada sebuah gerakan untuk kembali ke sunnah. Ada sebuah gerakan, dan itu secara masif dijalankan oleh Sunan-Sunan Wali Songo yang 9 itu. Dasar-dasar mereka sudah mulai mengakar dan akhirnya tersebar dengan luas ke seluruh pelosok Indonesia. Sampai 100% pernah, 99% pernah sebelum kedatangan Fransiskus Xaverius Satiman. Dan itu diantarkan pula oleh Sultan Balulah. Hadirin, pada waktu itu betapa kuatnya, betapa jayanya pada waktu itu. Memang sebagian besar, sebagian kecil ya Pak, ada kerajaan yang masih dikangkangi oleh VOC. Tapi lihatlah setelahnya. Setelah semua kembali sadar, gerakan-gerakan yang saya sebutkan tadi, Matlaul Anwar, Al-Irsyad Al-Islamiyah, Jamiatul Khair, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan semuanya akhirnya bergabung dengan satu kekuatan yang dahsyat. Ala kulli hal, sekutu pun tidak sanggup menembus Indonesia pada zaman itu. Semua akhirnya menyatu dengan organisasi masing-masing. Mereka menyatu dengan sebutan Masyumi. Masyumi. Dari 27 titik pengumpulan suara, Masyumi memenangkan di 24 suara seluruh Indonesia. Tapi luar biasa, kemenangan ini justru membuat PKI geram. Kemenangan ini justru PKI berhasil masuk ke telinga Soekarno. Masyumi dibubarkan. Saudara sekalian, kesian Bung Karno. Semoga Allah mengampuni dan memasukkannya ke dalam surga bersama para pemimpin dan para pahlawan Indonesia yang lainnya. Beliau kena fitnah. Beliau korban. Beliau rela berkata, subur-suburlah PKI, karena beliau menjadi korban. Bukan salahnya. Beliau enggak
dekat dengan Aidit tapi memenjarakan Buya Hamka. Nggak usah nutup-nutupin sejarah deh. Jangan nutup-nutupin sejarah. Dekat dengan Aidit, dekat dengan Untung, Nyoto dan sebagainya, tapi memenjarakan Buya Hamka, memenjarakan Muhammad Nathir, memenjarakan Safri Perwira Negara, memenjarakan Sahrir dan seluruh ulama 53 totalnya ditangkap, penjara tanpa hukum. 53. Kita baru berapa ya? Banyak, udah lebih Pak. Udah lebih 100 juga ada. Cuman ya levelnya bukan ulama barangkali ya. Cuman diaduin, kesian. Banyak anak-anak muda yang nggak tahu apa-apa, yang salah memang. Kalau sisi IT ya salah ya, tapi yang nggak sepadan lah untuk bandingkan itu. Nah, apa yang terjadi berikutnya? Masa nggak juga sadar. Saya mau baca puisi refleksi akhir tahun. Boleh nggak baca puisi? Boleh dong, sebagai penutup. Sebagai penutup saya baca puisi akhir tahun. Semoga ini membuka mata kita, saudara. Hilang lagi kebanyakan ini. Ngopi dulu, ngopi. Refleksi. Saudaraku, tentu engkau masih ingat 6 anak muda pengawal ulama, pengawal cucu Rasulullah, disiksa, dibantai, dibunuh. Jenazahnya pun pasti kau lihat dari sosial media dengan hancur tubuhnya dan wajahnya. Tapi engkau tertidur. Imam, guru kita, ditahan dengan tangan di borgol. Lagi-lagi kau tidur. Organisasi besar se-Indonesia yang menginginkan Indonesia bermartabat dengan mengedepankan amar ma'ruf nahi munkar, getol memerangi maksiat, karena tak ingin Indonesia diazab, karena tak ingin Indonesia bubar. Justru itu dibubarkan. Engkau pun tetap tertidur dengan nyenyak. Ulama-ulama kalian, panitia peringatan Maulid Nabi, ditahan. Kau pun tertidur. Padahal banyak ulama, tokoh lain melakukan hal kerumunan di tempat lain yang lebih banyak, tapi lagi-lagi kau tertidur. Cucu Rasulullah, ulama yang tegas dan istiqomah, menegakkan agama Allah, menjadi imam jutaan manusia, membuktikan Islam penuh kedamaian. Dalam 212 yang dikomandoinya, berlangsung tertib dan bekerja sama dengan TNI Polri. Hanya mengatakan alhamdulillah saya sehat di sebuah rumah sakit, ditahan 4 tahun. Kau pun tetap terdiam. Seorang dosen dari perguruan tinggi ternama berkata, tidak ada sholat 5 waktu dalam Al-Quran. Kau diam, kau tertidur. Dan dia pula berkata, azan tidak harus gunakan bahasa Arab, bisa aja bahasa Indonesia. Kau pun tertidur. Quran diinjak-injak oleh 3 perempuan, begitu viralnya. Kau tidur juga. Di sosial media ramai, Quran kita ditempelkan kepada kemaluan seorang laki-laki. Apa yang kau lakukan? Tidur. Seorang wanita penghibur yang mengaku dirinya seorang lontong sayur, menghina agama Islam, memplesetkan dan mengguyarkan neraka dan sholat. Kau pun tidur. Diserang, Al-Quran dibakar, lagi-lagi kau tertidur.
Seorang pegiat sosial berkata, azan itu bising, mengganggu. Azan itu nggak ngerti toleransi. Kau tetap tidur. Si Yosef menghina Rasulullah dengan mengatakan Rasul yang cabul. Kau pun tertidur dalam mimpi-mimpimu. Seorang yang mengaku mendapat anggaran dari negara mengatakan Islam itu agama arogan. Teroris itu punya agama, yaitu Islam. Kau pun tertidur. Seorang yang mengatakan anak-anak calon teroris adikku, kau pun tertidur. Ketika imam sholat diserang dan ulama dicoba dibunuh, kau pun tertidur dengan lelapnya. Ada apa ini semua, saudara? Dalam 3 bulan saja 289 artikel di media sosial menghina Islam. 3 bulan terakhir kau pun tertidur. Jangan dipotong puisi ini seolah-olah provokasi, seolah-olah ingin angkat senjata, seolah-olah ingin turun ke jalan dan melawan. Tidak. Puisi ini hendaknya disikapi umat Islam di dalam posisi yang terendah ini, dihinakan seperti ini, untuk kau bertaubat kepada Allah, untuk langsung menjalankan sunnah Rasulullah, untuk langsung bersatu dengan semua umat. Enggak lagi mengatakan kopar kafir, enggak lagi mengatakan togut, enggak lagi mengatakan jolam-jolim, enggak lagi mengatakan bid'ah sana bid'ah sini, enggak lagi mengatakan sesat. Bersatulah, karena bersatu itu membuat mereka yang senantiasa rajin mencela ulama, rajin mencela Islam, akan takut dengan sendirinya. Yang kami himbau bukan turun ke jalan, yang kami himbau kesadaran agar kembali ke sunnah Nabi dan bersatu, karena ahlu sunnah wal jamaah adalah solusi terbaik menghadapi masalah bangsa. Bela ulama, bela kiai, bela pesantren, bela habaib adalah hal terindah untuk membuat hati mereka takut. Mereka berani sekarang. Mereka berani karena kita jauh dari sunnah, karena kita meninggalkan persatuan. Ingat saudaraku, kalau kita lelah, mereka lebih lelah. Kalau kita sakit, mereka lebih sakit. Kalau mereka letih, kalau kita letih, mereka lebih letih. Kalau kita berkeringat, mereka jauh lebih berkeringat. Karena itu saudaraku, mumpung 2022 ada di sekarang di mata kita, mumpung kita masih ada umur, mari bertaubatlah kepada Allah. Dan saya minta bukan ke jalan, saya minta bukan berontak, naudzubillah. Saya minta bukan menebar permusuhan kebencian. Yang saya minta tegakkan sunnah dan berjamaahlah. Ahlu sunnah wal jamaah. Allah subhanahu wa ta'ala yang akan ambil alih tugasmu. Bukankah Nabi Musa alaihissalatu wassalam tetap mendoakan Fir'aun, tetapi Allah yang mengganyang Fir'aun itu. Bukankah Nabi Ibrahim tetap mendoakan Namrud, Allah yang mengganyang Namrud itu. Bukankah Nabi Isa tetap mendoakan Yudas, Allah yang mengganyang Yudas itu. Bukankah Nabi Muhammad tetap mendoakan Abu Jahal, Abu Lahab, Allah yang ganyang mereka itu. Jadi tetaplah berbuat baik, tetaplah berahlus sunnah wal jamaah, tetaplah bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dan saksikan apa yang akan Allah perbuat untuk musuh-musuhmu. Halallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.